Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita mendengar presentasi Bapak Karsono dari Yogyakarta. Ini adalah produk pupuk hasil dari kelompok Tiomulyo di daerah Sleman di Jakarta, akan memenuhi pesanan dari Bandung khusus untuk pemesan pupuk organik dari kelompok tani di Sleman ini. Dan insya Allah jauh lebih bermanfaat bagi tanaman, di mana tanaman untuk kita juga akan sehat. Mantap ini. Sekarang akan dimasukkan ke dalam mobil. Tunggu aja. Nah, ini sudah ada. Bisa lihat persiapan. Nanti ini penuh sebagai contoh, dan pupuk ini sudah dapat diuji kualitasnya. Semuanya adalah produk Putra asli Sleman dari kelompok tani. Wah, luar biasa. Selamat kepada kelompok tani. Mantap, mantap, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsono. Saya anggota kelompok tani ternak Sudiomulyo, Kampung Merapiak, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah kandang kelompok kami dengan kapasitas kandang 62 ekor sapi. Kebetulan sekarang baru ada 20 ekor sapi gede dan 5 ekor sapi anakan. Per ekor sapi itu kira-kira bisa menghasilkan 10-15 kg kotoran teletong. Jadi kalau 20 ekor sehari bisa 300 kilo atau 3 kuintal. Sebulan berarti bisa 9 ton. Kandang ini adalah bantuan UFO dari pemerintah dulu tahun 2011 sebesar 340 juta, yang 20 juta untuk membeli piar, 20 juta untuk membeli gilingan, yang 70 juta untuk buat kandang, yang 230 juta untuk membeli sapi. Inilah warna kandang kami dengan kapasitas 60 ekor sapi. Terima kasih. Proses pembuatan biostarter. Yang di ember adalah rumen, yang di botol plastik adalah tetes tebu atau molase, dan drum. Sekarang rumennya ditaruh di drum. Kemudian tetes tebu. Kira-kira ya satu drum ini rumennya kira-kira 2-3 kilo sampai 5 kilo. Tetes tebunya kira-kira 5 liter, 5 kilo. Nah, masuk ke drum. Drumnya diisi air bersih, air sumur. Isi sampai penuh. Terus diaduk. Diaduk. Nah, kemudian ditutup. Tutup rapat supaya lalat tidak masuk. Demikian pembuatan biostarter. Jadi pembuatan bumbu kompos. Bahannya adalah grajen, kasih biostarter.
Terus kasih abu, taburi abu. Kebutuhan bumbu kompos 1 ton kotoran sapi perlu grajen 1 kuintal 100 kilo, abu 1 kuintal atau 100 kilo, kapur dolomit 20 kilo. Terus biostarter kira-kira 5 liter, 6 liter, 10 liter pun boleh, semakin banyak semakin bagus. Ini dah tabur demikian. Terus diaduk seperti mengaduk semen dan pasir supaya campurannya merata. Inilah cara membuat bumbu kompos yang terdiri dari abu, grajen, kapur dolomit, dan biostarter. Siap untuk digunakan pada proses di pembersihan kandang atau nimpal. Nimpal, jadi kotoran sapi dikasih bumbu kompos. 1 ekor sapi cukup 2 centong mandi. Ini campurannya akan sangat bagus, menjadi sangat homogen. Nah, saya ditaburi, terus ditimpal, namanya dibersihkan tuh di bahasa Jawanya ditimpal, diresiki, bersihkan, dikumpulkan di belakang sapi sampai cukup banyak, nanti disiap di bak penampungan pertama. Inilah cara mencampur bumbu kompos dengan kotoran sapi yang campurannya akan sangat bagus. Dari tumpuan di belakang sapi yang sudah dicampur dengan bumbu kompos tadi untuk diangkut ke bak penampungan pertama pembuatan kompos. Ini Pak Ahmad Bajuri yang mengerjakan. Ini diangkut ke bak penampungan pertama. Ya, pengabuan pertama. Jadi ini proses membalik. Ini Pak Ahmad Bajuri, penanggung jawab kompos yang bekerja. Terima kasih. Ini proses membalik yang kedua. Jadi yang pertama tadi proses membalik, ini yang kedua. Ini timbul panas biasanya. Terima kasih. Ini proses membalik yang ketiga. Nanti sudah siap jadi, tinggal diangin-anginkan. Siap digiling. Kalau sudah kering ya langsung digiling. Ini proses mengangin-anginkan. Karena ini kompos yang sudah siap digiling, karena agak lembab, diangin-anginkan. Ini Pak Ahmad Bajuri, penanggung jawab kompos yang bekerja. Terima kasih. Ini proses terakhir sudah siap digiling. Kalau masih basah ya kita angin-anginkan. Ini dalam mengangin-anginkan tidak boleh kena matahari langsung, siang atau kehujanan. Terima kasih.
inilah proses penggilingan kompos. Jadi kompos yang sudah jadi tadi dimasukkan ke tempat penggilingan, hasilnya adalah ini. Proses pengepakan. Di kompos yang sudah digiling dimasukkan ke bagor dengan cara ditaker dengan ember. Mengapa? Karena supaya volumenya kontinu, tetap. Sebab kalau ditimbang, kalau basah yang rugi yang beli, kalau kering yang rugi yang menjual. Ya, proses pengepakan. Kira-kira isi 2,5 ember. Kira-kira beratnya 20 kiloan. Kira-kira kalau pada kondisi normal pH 12, nah, isinya kira-kira 20 kg. Ya. Pengepakan dijahit supaya aman dibawa kemana-mana. Terima kasih, selesai. Inilah proses semuanya, ini sudah dijahit, siap kirim kepada pembeli. Itulah bagaimana mengatasi solusi itu sebetulnya, gitu ya. Nah itu saja, barangkali saya hanya nambahkan, bukan menginikan. Kalau salah mohon diluruskan, Pak Karsono. Ya, ini kan. Terima kasih. Betul, Pak. Jadi kita pengen merubah paradigma petani itu yang sudah biasa makan super mie suruh bikin nasi itu memang susah. Jadi sudah biasa pakai pupuk kimia untuk membuat dengan pupuk organik itu menganu. Tapi ada tapinya. Kita bentuknya sebetulnya masih jangan berbentuk berbentuk yang hasil gilingan itu, tapi dibuat pelet. Itu. Dengan cara dibuat pelet seperti makanan ikan itu petani akan mau pakai itu. Tapi alat untuk membuat pelet itu, bikin nama di granul itu tidak murah karena bentuk tampah yang diputar terus disemprot air, dikasih pupuk organik yang sudah digiling itu terus disemprot air. Itu. Jadi biayanya tidak murah untuk membuat alatnya, membuat granul supaya berbentuk pelet. Itu untuk memudahkan menabur ceritanya. Gitu. Halo? Ya, ya. Masih dengar suara saya? Masih jelas, Pak Karsono. Jadi itu yang ini saya sudah melihat di Lembah Hijau Solo itu, di peternakan Lembah Hijau Solo itu, tapi sudah lama ya. Sekarang berkembangnya sampai di mana saya belum, sudah lebih dari 5 tahun saya belum berkunjung lagi. Di Lembah Hijau Solo itu sudah ada pikiran juga itu dari gas metan itu untuk dimasukkan ke tabung. Masalahnya adalah, kalau sudah kayak begini, masalahnya adalah politik. Ya, betul. Nanti yang mengimpor LPG berkurang keuntungannya. Itu setuju. Kalau kita pedagangnya kan mikirnya kalau kita bisa beli LPG ngapain kita ngurusin gas metan. Kalau untuk besar tuh. Tapi Pak, kalau untuk dipakai untuk sendiri saja gitu,
kira-kira nggak worth it ya, Pak? Terlalu besar biayanya. Kalau ya cuman ya udahlah biarinlah, di luar sih mungkin pakai karena politik nggak bisa masuk. Cuman untuk kita aja sendiri gitu. Nah, teknologi membuat gas menjadi bentuk cair dan itu yang tidak murah, Bu, itu. Tekor ya. Ya, tekor tuh. Tapi kalau dari reaktornya, dari sumur pembuat biogas sampai ke tempat pemakai itu paling jauh hanya 50 meter. Kalau itu gas metan. Satu ekor sapi itu cukup untuk satu rumah tangga yang isinya 6 orang. Jadi kita buat sumur, namanya reaktornya untuk bikin biogas itu mungkin untuk 4 rumah atau 6 rumah itu. Tapi dari rumah itu jaraknya paling dekat, paling jauh hanya 50 meter karena tekanan dari gas itu hanya kecil sekali, kira-kira hanya 50 cm air. Jadi seperti hanya ditiup dengan mulut aja, gitu, seperti ditambah kompresor, Pak Karsono. Nah, teknologi itulah yang perlu dipikirkan. Ya, kompresor itu bisa sampai dengan lebih jauh lagi. Saya baru berusaha supaya kandang kelompok kami itu supaya dapat bantuan untuk membuat biogas. Karena membuat sumur biogas itu biayanya cukup mahal. Saya hitung yaitu kira-kira investasi 2 tahun kita membeli LPG. 2 tahun baru investasi. Ini Pak Karsono. Kira-kira harganya 20-an juta itu. Ya. Bu Rina, mungkin saya tambahkan, apabila kita menggunakan untuk sendiri dalam bentuk cairan liquid ya, cairan ataupun tetangga yang dekat, kalau ketahuan itu resikonya hukum. Oh gitu. Iya, karena izin menggunakan energi alternatif itu. Itu permasalahannya sebetulnya. Teknologi untuk cairnya tim kami ya dengan teman-teman di Cisewu itu udah siap. Hanya masuk ke Pemda sama bermasalah. Iya gini aspek bukan wewenang kami. Energi juga sama. Jadi masyarakat Indonesia itu sebetulnya jadi walaupun terus aja pinter-pinter masyarakat Indonesia itu. Jadi walaupun digunakan untuk sendiri pun harus pakai izin ya? Kalau terjadi sesuatu hal, itu kita kena. Gitu. Contoh waktu awal perpindahan tabung LPG, semua tuh menyorot pada Pertamina kan. Ya. Nah, kalau selamat, lancar, nggak ada apa. Kalau sesuatu hal, itu kita kena. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Dengan teman-teman bisa, masa gimana ini caranya? Wah, yang tadi Pak Karsono kalau sudah ranah politik itu susah. Seperti kendaraan SMK itu sudah nggak bisa berkembang karena politik juga. Gitu. Ya, jadi rumit ya Pak. Jadi betul. Bagaimana mau bisa majunya kita kendala dengan regulasi gitu. Dengan masyarakat itu butuh energi yang murah. Iya. Butuh pupuk yang murah seperti yang diitukan oleh Pak Karsono. Itu lebih murah daripada kimia. Iya, lebih bagus lagi ya Pak. Ya. Tidak mengandung. Tapi saya yakin Pak Karsono waktu izin-izinnya juga agak susah ya Pak Karsono. Gitu. Mengurusnya. Nah, itu permasalahan kondisi saat sekarang inilah masalahnya. Iya. Ayo kita berkembang, ayo kita maju, tapi kita diitukan oleh regulasinya dalam bahasa lu lah jangan maju, udah lu sampai sini aja, nah gitu batasnya, nggak bisa ini ranah yang lain gitu. Nah kurang lebih gitulah kondisi sekarang ini. Terima kasih, ini hanya tambahan aja yang saya alami sampai sekarang ini. Ya, terima kasih infonya. Nggak jauh berbeda dengan Pak Karsono, mungkin kendala-kendalanya itu sangat tinggi sekali. Susah kalau ada yang inovatif ya, susah kalau ada yang mau berinovasi ya kalau gitu. Kalau regulasinya terlalu ya itulah ruwet begitu. Ruwet, betul Bu Rina. Pak Sudarto mau bertanya, silakan Pak Sudarto, Bapak Ten. Halo, tadi ada yang
Pak Halo, Sudarto, tes. Pak Sudarto berpotensi, silakan bertanya. Terima kasih Bapak Ibu senior. Suara saya kedengaran? Ikutin lah, masa nggak ngikutin orang lain? Kedengeran Pak. Oh, terima kasih. Ya, salam kompak untuk para senior maupun junior. Terima kasih Pak Karsono atas presentasinya. Saya tidak ahli amat di bidang pupuk. Maaf. Saya sedikit. Maaf, error. Halo Pak. Bisa lagi. Oh. Ya. Ya. Iya Pak. Sinyal hilang. Oh, oke. Oke Pak Karsono. Ya. Mau lanjut? Jadi saya bertani, ya, tapi belum sepenuhnya menerapkan pupuk organik. Ya. Nah, tantangannya adalah bahwa pupuk kimia mahal, kemudian herbisida mahal. Kita hari ini dijawab oleh Pak Karsono. Gitu. Terima kasih atas perolehnya. Keperluan pupuk itu Pak, perlu diketahui, keperluan pupuk itu untuk tanah yang rusak, itu per 1000 meter perlu 4 kuintal. Ya. Kalau sudah bagus, harus cukup 2 kuintal per 1000 meter. Mantap sekali. Ya. Terus pertanyaan saya Pak, sekarang ini kan sedang dikembangkan tadi mikrobiologi ini starter ya? Ya, biostarter. Starter biologi tadi. Itu tidak menggunakan apa-apa, tapi menggunakan sisa-sisa daun, Pak. Sisa daun yang sudah membusuk, kemudian digabungkan jadi satu. Apa Pak Karsono berpengalaman itu mencampur biostarter dari tanah bercampur daun busuk? Ya. Sejauh pengetahuan saya, daun busuk itu ya sudah pupuk kompos itu. Jadi kalau dari kotoran itu namanya pupuk organik, kalau dari dedaunan itu namanya pupuk kompos. Ya. Nah, persoalannya itu kan kita kan pengen mempercepat pembusukan. Di daun itu supaya cepat busuk, itu ditaburi, kalau yang di pasaran kan E4 itu. E4 ya. Ya, E4. Saya memperkirakan, karena saya bukan ahli kimia ya, E4 itu ya biostarter itu. Perkiraan saya itu. Karena itu sifatnya biostarter itu kan bakteri ya. Bakteri ya, betul, pembusuk. Pak. Itu. Ya, bakteri pembusuk, Pak. Bakteri pembusuk. Bedanya kalau E4 kita beli, ya. Tapi kalau dari satuan daun dan campuran tanah, maka tidak beli, hanya itu aja. Jadi prinsipnya daun-daun itu dimasukkan ke luangan, lubang kan, terus disemprot E4 terus ditutup tanah, itu mempercepat pembusukan saja. Tapi kalau tidak disemprot dengan E4 atau kita kasih biostarter, itu lama busuknya, 2-3 bulan baru busuk. Sama aja ini kotoran sapi ini. Kalau kita tidak proses pakai biostarter, ya lama jadinya. Cuman masih ada gulma namanya, kalau kotoran sapi itu. Gulma itu adalah bibit-bibit rumput, biji rumput yang tidak mati dimakan sapi. Tapi dengan adanya kita proses menjadi pupuk organik, kita kasih kapur pertanian, kita kasih biostarter, itu akan proses panas sehingga bibit rumputnya itu mati. Ya. Itu bedanya di situ. Jadi kalau dia orang petani, bapak saya dulu masih pakai pupuk organik itu yang tidak diproses, tapi yang sudah 6 bulanan itu dari keluar dari perut sapi itu sudah 6 bulan. Cuman masih ada gulma. Jadi tumbuh rumput-rumput yang banyak itu di tempat menanam itu. Tapi dengan memakai pupuk organik ini, rumput sudah berkurang. Gitu. Itu yang saya ketahui demikian. Nah, ini saya melanjutkan cerita tadi. Bumbu pupuk organik tadi yang kita buat dari
abu, grajen, kapur pertanian, dan biostarter, itu pernah saya terapkan pada peternak ayam. Ternyata itu mengusir lalat. Lalatnya jadi hilang dan baunya berkurang. Tapi saya belum serius menekuni itu karena belum ada tempat untuk percobaan ya, dan yang membiayai membuat campuran itu juga belum ada. Dan saya tinggal mengandalkan gaji pensiun, jadi untuk berkorban banyak-banyak ya nanti perut jadi lapar. Dan saya coba di peternakan ayam potong, itu juga cukup mengusir lalat. Gitu. Dan untungnya kalau dia mau memakai, jadi kotoran ayam atau kotoran ayam itu sudah bisa menjadi pupuk organik yang sudah jadi. Kotoran ayam, peternak ayam potong atau ayam petelur itu banyak sekali. Tapi itu kan kotoran yang bau. Jangan dikasih campuran bumbu pupuk organik tadi, itu baunya akan hilang. Itu yang pernah saya jalani itu. Tapi saya belum proses berlanjut, itu saya hanya nyoba saja. Dan juga kotoran kambing juga bisa. Nanti suatu saat saya bisa ketemu dengan peternak ayam yang besar, kalau dia mau membiayai ya akan saya coba itu. Terima kasih. Monggo pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Pak, kalau itu kotoran sapi itu memang harus murni kotoran sapi ya, sehingga dia jadi pupuk yang baik. Kalau misalnya dicampur-campur, kita campur sama sisa dapur atau itu nggak boleh. Apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Campur itu sisa makanan itu, rumput-rumput itu juga nggak apa-apa. Nanti kan busuk. Disatukan dengan kotoran itu nggak apa-apa? Iya, disatukan. Jadi ikut diproses, maksudnya gitu kan? Iya, ikut diproses. Nggak apa-apa. Kan lumayan mengurangi sampah rumah tangga. Ya, bahkan disarankan itu air kencing sapi itu pun supaya dikucurkan di tumpukan kotoran tadi. Gitu. Cuman masalahnya nanti menjadi terlalu lembab kan, terlalu basah. Kita menggilingnya susah itu. Ya. Tapi kalau untuk dipakai untuk keperluan sendiri ya enggak masalah, masih basah, sudah kering itu enggak masalah. Tanaman-tanaman dalam pot, bunga-bunga itu bisa dipakai pupuk organik yang dari saya. Mungkin Pak Projak, Pak tadi sudah pernah nyoba, sudah kelihatan belum hasilnya? Ya, terima kasih. Hari ini Pak. Bu Tunjung nggak keluar, Bu Tunjung dari Batan Jogja itu yang memakai banyak pupuk organik dari kandang kita itu. Untuk mupuk jambu, mupuk buah-buahan, jeruk itu melon, jeruk melon itu Bu Tunjung banyak sekali mengambil dari kandang kami itu. Pak Saya hari ini nggak muncul Bu Tunjung. Pak Karsono, boleh nanya Pak Karsono? Monggo. Itu kelompok Pak Karsono itu berapa ekor sapinya dan berapa produksinya per bulan itu pupuk organiknya? Nah, jumlah anggota kelompoknya aja 34. Ya. Ya. Sapi yang ada sekarang tidak semuanya memelihara, termasuk saya juga tidak punya karena dulu saya punya karena ada yang mencari rumput. Kalau saya suruh nyari rumput, dah malas saya, badan dah tua. Sekarang kandang saya ada 20 ekor sapi besar dan 5 ekor sapi anakan. 1 ekor sapi per hari rata-rata bisa 10-15 kilo kotoran. Jadi kita bisa ngitung kalau 20 ekor katakan paling minim. Jadi 2 kuintal kan, 200 kilo. Sebulan jadi 6 ton gitu. Ya. Itu minimum tuh. Bisa mencapai 15 kilo, tergantung sapinya besar sekali atau besar agak kecil. Yeah. Tapi yang jelas kelompok kami sudah bisa hidup
dari kotoran sapi itu. Gitu. Hebat. Jadi mensuplai pupuk per bulannya cukup banyak ya? Kalau Bapak pengen pesen, kita berani akan kontrak 4 ton per bulan. Itu Pak Darto yang punya kebun 2 situ. Pak Sudarto ya di Cirebonnya. Kalau mau datang ke rumahku, tak kasih 2 bagor gratis. 2 kantong. Ya, makasih Pak. Ya. Selamat siang Pak Karsono. Selamat siang. Terima kasih pemaparannya. Ini betul-betul intel ya Pak, betul-betul teletong ya Pak, asli ya Pak ya. Teletong sama kotoran sama sisa makanan itu. Iya. Yang saya tanyakan tanaman apa saja yang khusus atau umum Pak? Apapun tanaman, karena ini sifatnya pupuk organik ini kan hanya membuat suburnya tanah alami. Jadi kalau pengen nanam di tempat pot itu harus dicampur 1:1 banding 1. 1 adalah media tanah. Ya. 1 adalah kotoran itu pupuk organik itu. 1 adalah sekam padi. Ya. Nah, sekamnya itu kan untuk membuat pori-pori supaya akarnya bisa cepat merambat gitu. Oke. Nah, kalau sekamnya tidak ada, cukup 1:1. Gitu. Oke. Tanah 1. Ya. Yang selama ini kan saya pakai Intel, Pak. Nah, Intel kita bagus. Beli Intel. Bagus. Pak, beli Intel lah 1 karung 10.000 yang 20 kilo itu. Ya, bagus. Terus saya kasih tanah, saya kasih sekam bakar, saya kasih gamping hanya untuk biar mipril. Sementara itu saya pakai itu, Pak. Itu bagus kalau lah. saya pakai ini teletong itu berarti kan saya juga masih harus proses ya Pak ya, harus saya campur dengan sekam sama tanah ya Pak ya. Seperti saya beli Intel gitu ya Pak ya, sama ya? Ya, sama. Intel itu juga, Pak, sayangnya saya katakan tadi, kalau belum diproses menjadi pupuk organik, itu masih ada gulma. Iya, betul. Metannya juga masih ada. Rumputnya masih banyak sekali yang tumbuh itu. Bedanya hanya di situ saja. Betul, kita beli langsung kita PP, Pak. Nah, walaupun dijemur, tetap nggak mati, Pak. Oh, gitu ya. Itu yang paling mematikan yaitu kapur pertanian sama biostarter itu yang mematikan karena terjadi proses panas. Suhunya bisa mencapai 70 derajat. Ya. Tanahnya itu, Pak, tanahnya itu seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Ya. Saya itu buat biopri, Pak. Jadi kotoran rumah tangga saya dan daun-daun yang di depan itu saya masukkan biopori, Pak. Oh, udah tinggal kasihkan air saja nanti ya seperti Pak Karsono memang lama ya. 1 bulan 2 bulan kita panen humus tanah lah, itu tanahnya yang kita pakai itu, Pak. Tapi mungkin kalau Pak Karsono bilang pakai E4 lebih baik lah, itu memang kita harus punya modal untuk beli E4 ya, tetes tebu kan gitu ya. Saya katakan tadi, saya curiga E4 itu ya biostarter itu. Oh ya, ya. Masalahnya kan sekarang tinggal siapa yang bicara dan bagaimana kemasannya gitu kan? Iya. Iya. Yang terakhir, Pak. Terakhir, Pak. Seandainya saya ke rumahnya Pak Karsono 1 karung harga berapa, Pak? Kita kelompok kami menjual per bagor tuh 15.000. Oke, Pak. Ya. 20 kiloan ya, Pak ya? Ya, kira-kira 20 kiloan. Kira-kira. Oke, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Kalau hanya perlu 2 bagor tak kasih kalau mau ke rumah saya. Oke, mau kasih. Nanti meluncur ke sana, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Tapi kontak dulu, Pak. Ya. Oke. Kontak dulu. Pak. Ya, kasih, supaya tidak kecelek. Ya, terima kasih. Saya Pak mau nanya dari Serpong. Ya. Halo, Juarli, Pak Serpong. Ya. Ya. Oh, gini, Pak. Ya, silakan Pak Juarli. Ya. Jadi maaf saya tadi tidak
dari awal itu kan ada yang menarik tadi ya. Jadi bagaimana apa namanya mengambil pupuk di kandang itu yang kalau kondisi biasa itu kan sangat becek tuh Pak ya. Maaf. Tapi memang dilihat nggak bagus itu ya. Ya. Ini ada metode yang menurut saya paling bagus itu ya, sederhana dengan menyiramkan apa tadi Pak, abu ya? Bumbu komposnya atau... tadi. Ah? Bumbu kompos. Oh gitu ya Pak ya. Ini saya itu campuran dari gergajian, abu, iya. kapur dolomit, kapur pertanian, sama biostarter. Oh gitu. Iya. Sudah campuran itu. Ya sudah campurannya. Karena jadi ini sampah di Batan Indah itu bisa diproses itu Pak. Undang aja saya. Iya, gitu. Makanya saya pas di Serpong nanti. Kapan-kapan bisa main Pak ke TPST Batan Indah gitu. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu, tapi ya. karena tidak diundang ya saya tidak berani campur tangan, nanti tidak keliru. Ya, karena RW-nya sekarang nggak saya Pak, RW-nya Pak Subagio ya, tapi bisa aja nanti menyarankan. Oh jadi nanti itu ya Pak. Kalau saya ke Batan Indah saya lapor. Iya. Pas Batan Indah saya cucu saya lapor. Betul ya. Jadi ada metode yang nampaknya sederhana tapi efektif ya. Ini barangkali juga kalau kita lihat kandang-kandang sapi di kampung itu kan ya ketika urinnya keluar, kotorannya apa namanya encer itu kan pemandangan nggak bagus. Nah ini kan dengan cara yang nggak enak itu baunya itu kalau nggak diproses. Betul dan Pak. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan bau itu Pak Karsono? Ya itu dikasih bumbu itu tadi. Oh gitu ya. Ya. Maaf, apakah setelah ditaruh bumbu tadi itu langsung dikumpulkan atau dibiarkan beberapa lama dulu? Prosesnya itu perlu waktu kira-kira 1 bulan. Oh gitu. Ya. Jadi dari membersihkan dari tempat kandang sapi tadi ditumpuk di belakangnya itu kan? Ya. Lebih dari 1 minggu baru dipindah ke bak pertama. Lebih dari 1 minggu diabruk. Lebih dari 1 minggu diaduk lagi. Oke. Sudah jadi. Gitu. Cirinya pupuk organik itu jadi atau tidak waktu mengaduk yang kedua atau pertama atau kedua itu panas, timbul panas. Iya. Ini kan proses timbul panas berarti proses fermentasi tidak berjalan. Iya. Oh gitu ya. Oke, ini luar biasa ini. Hal yang sederhana tapi efektif gitu ya. Karena begini Pak, saya ingat pernah saya membaca itu katanya peternakan sapi yang di hulu-hulu Citarum katanya. Itu kan dia di pinggir sungai. Saya baca tapi belum sempat lihat. Itu katanya karena petugasnya itu malas mengolah kotoran sapinya. Jadi kotoran sapi itu dibuang ke sungai saja. Akibatnya orang yang di hilir-hilir itu ya sulit untuk mendapatkan kotoran lingkungan kan? Iya, itu. Ini luar biasa ini. Kapan-kapan ke Jogja kita mampir gitu, bisa belajar. Gitu. Kapan saja, tapi kontak dulu supaya ketemu. Iya. Pergi ke sawah atau kemana ya. Iya. Makasih Pak Ren, luar biasa. Pak Jwari. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masih ada. Silahkan. Saya dari kelompok saya mengizinkan untuk video itu bisa disebarluaskan ke seluruh tanah air Indonesia. Kalau tidak jelas cara pembuatannya, panggil saja saya. Saya tidak minta gaji, saya minta ditanggung akomodasinya saja. Jadi kalau ada masyarakat atau sekumpulan kelompok ingin membuat itu, silakan manggil saya. Kalau kurang jelas dari videonya, karena video itu sudah cukup jelas. Mohon maaf, tadi semua kata-kata di video yang berbentuk kompos itu salah ucap ya. Yang benar pupuk organik. Ya. Karena kompos itu pupuk dari daun, kalau pupuk organik itu dari kotoran. Kotoran sapi, kambing, ayam, dan lain-lain itu namanya pupuk organik. Terima kasih. Monggo, yang lain. Sebetulnya disebut organik itu dari sisa-sisa bahan hidup. Tanaman dan hewan juga sebetulnya organik sebetulnya. Gitu, Pak. Ya, istilahnya dari Dinas Pertanian, itu pupuk kompos itu dari dedaunan. Gitu. Pupuk organik itu dari kotoran
sapi, kambing, dan lain-lain kotoran nanti. Bahasa Termasuk kotoran kesehariannya kita gitu ya? diproses juga bisa. Oke. Ya. Monggo, yang lain, mau silahkan. Saya tanya lagi. Oke, monggo. Ini Pak Karsono, apakah sudah nyoba kotoran sapi, kotoran kuda? Apakah lebih cepat daripada kotoran sapi gitu? Karena saya dengar kotoran kuda itu bisa mempercepat sampah ya, membusukkan sampah cepat sekali. Di lingkungan saya sudah tidak ada orang pelihara kuda, Pak Enggi. Oh, kalau di Bandung ada, di Dago Pojok ini ada soalnya. Ya, dicoba aja. Oh, gitu ya. Ya. Itu kira-kira tadi kan 1 ton, itu kan perlu 1 kuintal gergajian, 1 kuintal abu, 20 kilo dolomit, dan biostarternya terserah sukanya seberapa. Kalau membuat sendiri kan seberapa enggak. Dicoba aja. Ya kira-kira 1:5 lah jadinya itu. Jadi kotoran kuda 10 kilo, bumbunya 2 kilo gitu aja. Iya. Kira-kira di Bandung tuh soalnya masih banyak kuda karena untuk hari Minggu itu anak-anak biasanya naik kuda itu. Ya. Banyak kuda di situ. Ya. Minimum kalau tidak ada yang lain pun kapur pertanian itu. Taburkanlah di tempat kotorannya. Minimum itu. Syukur bisa pakai biostarter. Pada prinsipnya kan biostarter mempercepat pembusukan. Itu katalisator ya berarti ya? Ya apa ya namanya? Saya nggak paham. Kalau proses kimia itu mempercepat reaksi fermentasinya itu kali ya. Saya orang mekanik Pak Enggi. Saya tidak video dari sama lah. Video dari Pak Karsono ini. Di AP 600 ngurut-ngurut pipa saja. Piping. Ini di rumah Pak Karsono. Tak kasih tambahan nama ya. Iya. Agus Hengki agak gundul sedikit. Iya memang ada 2 pilihan kalau kita sudah tua itu. Mau rambutnya putih atau botak tapi hitam. Itu. Kalau saya sama Pak Kamajaya itu milihnya yang tipis tapi hitam. Ini Pak Karsono mungkin sedikit kali ya. Istilah apa namanya itu E4 tuh dalam istilah biologi namanya dekomposer Pak. Jadi perombak gitu. Jadi merombak bahan yang masih mentah menjadi dia matang. Dekomposer namanya. Ya itu, saya perkirakan. Ya, karena saya bukan ahli kimia. Ya. Sebetulnya E4 itu ya biostarter itu. Iya. Ini bakteri betul, larutan bakteri. Prinsipnya mempercepat pembusukan kok. Ya, betul, tidak salah. Betul. Makanya dekomposer itu kan perombak gitu. Tepat dia apa? Hancur gitu. Ya. Cuman saya belum sempat berpikiran bagaimana kalau biostarter itu kita curkan, kita tuang di dalam apa tuh pot-pot tanaman itu bagaimana, saya belum nyoba nih. Saya akan segera nyoba tuh minggu depan. Saya akan nyoba 5 tanaman pot karena istri saya banyak tanaman hias di depan rumah itu. Mau saya coba tak kasih biostarter itu bagaimana? Langsung biostarternya saja. Karena saya sangat mudah mencari, rumennya sangat mudah karena adik saya penjual sate, tiap hari nyembelih kambing. Dan mencari molasenya nggak sulit karena kita dekat dengan pabrik gula Madukismo. Ini banyak toko pertanian yang menjual molase tetes tebu. Saya itu cuman heran Pak Karsono itu nggak berubah itu. Rokoknya itu loh dari A sampai Z itu rokok kelempus, tapi kok gemuk ya? Kok itu bisa tandanya sehat tuh. Lagi, maaf loh. Kalau Pak Enggi melihat saya merokok itu bersyukurlah, alhamdulillah saya sehat. Itu. Saya ingat kita di kamar itu Pak Karsono merokok. Pokoknya kalau saya masih merokok itu berarti saya masih sehat. Oh gitu ya. Karena orang sehat itu merokok nggak nikmat. Jadi namanya ditambah perokok dong. Ya boleh saja, silahkan mau kasih nama.
Karena itu kan warisan dari orang tua saya kok. Oh gitu ya. Dari kelompok dulu ya. Belum sekolah SR, baru 4 tahun sudah diajari ngelinting baku. Sudah diajari udut. Gitu. Jadi ini warisan dari orang tua saya itu. Karena waktu dulu, zaman dulu, kecilku, orang kampung itu kalau punya anak laki-laki nggak ngerokok, itu nggak pede itu. Oh gitu. Ceritanya begitu. Ya monggo loh yang lain Pak Alan. Monggo yang lain. Pak Edi itu, Pak Edi Suwaji mau bertanya. Ya, saya Pak Karsono. Pak Edi. Selamat siang. Saya selamat siang, Pak Edi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak Karsono setelah masa bakti pensiun sekarang berubah fungsi, jadi ternyata sangat bagus sekali ya dalam soal membuat pupuk kandang ini. Jadi dulunya barangkali lagi muda juga pasti sudah bikin ini. Lebih konsentrasi itu. Saya istilahnya pulang kampung, Pak. Saya berharap ilmu saya berguna untuk masyarakat di kampung saya. Itu aja. Saya berharap pada teman-teman semua, senior-senior maupun junior yang sudah pensiun itu pulanglah ke kampung. Karena kampung sangat membutuhkan ilmu kita. Ya. Jadi begini Pak, saya kira mengenai pupuk organik itu, yang saya tahu ya, mungkin saya kurang praktek atau kurang apa. Literally sebetulnya pupuk organik itu adalah memelihara kelembaban tanah sehingga tanah itu tetap bisa menangkap air dan membuang air kira-kira. Kalau kebanyakan air itu ditolak, tapi kalau kekurangan air dia udah menyerap yang sudah ada di dalam pupuk organik itu. Jadi selain dari itu bahwa pupuk organik itu antara namanya organik itu kan terjadi dekomposisi. Nah, setelah dekomposisi itu yang organiknya itu kan mengeluarkan nitrogen yang diambil oleh akar tanaman sebagai nutrisi yang baik. Nah, itu antara lain gunanya dari Ibu Gina tadi, apakah sampah boleh dicampur pada waktu pembuatan pupuk organik? Ya boleh, memang dengan ditambah dengan kapur pertanian Pak ya. Dicampur sehingga nanti terjadi suatu pemanasan sampai 70 derajat itu. Nah, itu yang memang pengalaman yang bagus dari Pak Karsono. Cuman ada beberapa hal ya yang kira-kira tergantung dari tanaman dan tanahnya juga. Umpamanya suatu tanah tertentu itu dia kurang bagus untuk mensirkulasi air, sehingga akibat penambahan pupuk organik itu akhirnya tanah jadi asam. Lewat asam itu pertama kalinya. Nah, kemudian di dalam tanaman tabulampot apa ya, itu makanya di situ sebaiknya kalau awal-awal dari pemeliharaan dengan pupuk organik sebaiknya tidak terbuka sehingga air hujan itu bisa masuk ke dalam tabulampot itu dan menyebabkan pot-pot itu jadi asam sifatnya. Kalau terjadi terlalu asaman terlalu tinggi itu paling tidak akan mempengaruhi pertumbuhan. Ya, itulah antara lain itu. Jadi oleh karena itu saya kira dalam pembuatan pupuk organik itu campuran dolomit atau pupuk pertaniannya itu dia paling tidak itu disesuaikan lah Pak. Jadi jangan terlalu baku karena tergantung dari tanah yang kita akan tanamin juga itu. Nah itu saya kira itu. Siapa pilih pengalaman ternyata hujan itu kurang bagus Pak untuk pengairan yang tabulampot ya Pak. Kalau tabulampot kan tanahnya terbatas, tapi kalau di lapangan kan luas itu. Cuman kalau hujannya lebat terus-terusan sepanjang tahun, nah itu mungkin akan bisa mempengaruhi keasaman tanah. Nah itu aja pengalaman. Barangkali Bapak punya pengalaman juga dari kelebihan pemupukan ini atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Yang saya ketahui, karena ya saya terbatas ya Pak ya, terbatas tidak menekuni dalam proses kimia apa itu enggak menurut saya mengeterapkan
dari pengalaman yang saya lihat, saya jalani, terus saya praktekkan. Nah, yang ceritanya pupuk organik ini hanya memperbaiki struktur tanah. Ya. Struktur tanah. Jadi itu. Di tanahnya itu menjadi gembur gitu loh. Itu. Yang saya ketahui hanya itu aja. Tentang kandungan kimianya bagaimana, saya buta sama sekali, nggak ngerti. Ya. Ini karena terbatas ya Pak ya, terbatas. Saya pulang kampung, saya punya pengalaman, saya tawarkan pada masyarakat, kok mau ya sudah, saya terapkan itu aja. Pengalaman lain yang tentang ilmu saya merancang alat-alat itu, saya juga belum menerapkan karena ya terbatas dengan biaya. Jadi teknologi untuk membuat alat-alat pertanian itu sebetulnya saya tahu caranya mencuri teknologi, karena teknologi itu tidak ada yang ditransfer. Jadi pengalaman saya sekolah di Jepang 3 tahun itu teknologi itu adalah mencuri. Beli 3, 1 dipakai, dipelajari kelebihan dan kekurangannya, 1 dipajang saja untuk dokumen, 1 dipreteli terus dikopi, terus dirubah. Karena paten itu 15% dirubah sudah hilang patennya. Di sistem mencuri teknologi begitu. Itu yang saya ketahui selama saya sekolah di Jepang. Saya sekolah di Jepang, waktu itu saya mengambil jurusan teknik mesin, saya mengambil riset tentang mekanik robotnya. Kebetulan profesor saya orang nomor 2 persatuan robot di seluruh Jepang, sehingga saya paling lama 2 minggu itu saya mesti diajak tur ke pabrik-pabrik yang menggunakan robot, karena profesor saya konsultan robot. Di balik itu saya mengamati bagaimana kok bisa begitu. Ternyata ya itu sistem Jepang itu mencuri teknologi. Yang saya tahu Jepang itu kiblatnya 3 negara, Perancis, Jerman, dan Amerika. Kalau dia sudah keluar, dia beli 3 terus di copy, dibuat. Di start dari bisa membuat sama saja sudah hebat sekali. Untuk diproduksi dirubah patennya, 15% dirubah sudah hilang hak patennya. Sayang negeri kita ini negara belum mau menyediakan riset seperti itu. Lebih senang membeli daripada membuat. Iya, betul Pak. Sedangkan kita peneliti maunya membuat kan, tapi pemerintah belum mendukung ya bagaimana? Saya kira tuh memang mekanisasi pertanian di Indonesia itu sampai sekarang itu mengantisipasi untuk membuat persawahan yang luas di ladang tanpa air. Sampai sekarang mekanisasinya masih belum dibikin, Pak. Transplanter, ini pengalaman ya, transplanter alat penanam padi itu tahun 88. Saya di Jepang sana sudah tahu tuh, karena yang punya apartemen yang saya tempati itu kebetulan petani. Dan saya akrab. Kebetulan waktu itu dia menyemai benih. Itu kok dia di halaman rumahnya membuat tenda. Dia di kotak-kotak seperti ancak itu. Saya tanya, Pak, kamu ngapain? Oh, saya mau nanam padi, ini bikin benihnya. Oh, itu menyemai padi kayak gitu. Iya, terus 3 hari kemudian nggak ada itu semaian itu. Lu kemana ke semen? Tak bawa ke sawah. Oh, kapan kamu mau nanam padi? Aku tak melihat. Saya di Indonesia anak yang petani. Nah, betul janjian hari, jam, dan tempatnya. Saya waktu itu kuliah pun bolos tuh karena penasaran pengen melihat orang menanam padi di Jepang. Yang punya tanah itu tenteng nunggu saya. Lu kok belum ditanam, mana yang mau tanam padi? Nah, itu ditunjukkanlah transplanter itu. Loh, kok belum ditanam lah, aku nunggu kamu. Tuh, saya datang, benihnya itu dicabut, masukkan transplanter, terus didorong. Wah, gila ini tanam padi kayak gitu. Saya nyoba itu 1 putaran tuh. Nah, bukunya tak minta, buku manualnya itu tak bawa pulang ke Indonesia.
Tahun 90 saya pulang, saya tunjukkan pada Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY, saya ciptakan, silahkan membeli 3 minimum. Nanti tak kopinya, saya tantang gitu, ternyata nggak jalan. Monggo, yang lain. Ya, makasih penjelasan tentang mekanisasi itu total sekali situ. Mudah-mudahan Indonesia sebentar lagi bisa berladang dengan mekanisasi kayak tanaman gandum, Pak. Ya, yang dirubah pola pikir pemimpinnya, jangan ngimpor terus, buatlah gitu. Jadi selama di negeri ini orang menjadi pemimpin maupun cari pekerjaan harus bayar ya nggak akan tercapai suatu keadilan, adanya orang cari uang. Itu bukan tugas kita. Kita sudah orang kedaluwarsa, sudah biarkan generasi yang mikirkan. Ya, makasih Pak atas penjelasan. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya. Monggo, yang lain. Kalau tidak ada, saya berharap pulanglah kampung. Pulanglah ke kampung, tanah kelahiran bapak-bapak. Di kampung perlu sumbangan pemikiran Bapak. Sumbangan pemikiran, kalau perlu dana. Karena membina orang di kampung itu tidak mudah. Harus contoh bukti nyata dan ada biaya. Kasih contoh aja, hanya kayak gitu. Jadi contoh bukti nyata dan harus ada biaya. Buktinya ini, saya sendiri membuat pupuk organik ini karena dibiayai oleh pemerintah, ya kita laksanakan secara baik. Waktu itu pun masih ada orang peternak yang akan membawa keluar pupuk kotoran sapi itu, tak tegur. Pokoknya kotoran sapi keluar dari pagar kandang ini harus sudah jadi pupuk organik. Kalau belum jadi pupuk organik tidak boleh keluar dari pintu kandang sapi ini. Gitu kan. Ternyata dia mau. Karena uangnya kan bukan uang kita. Kita bertanggung jawab pada dinas peternakan. Ya terus terang saya pada masyarakat. Kalau kelompok kita itu tidak maju, saya malu. Taruhan saya adalah nama saya. Saya bilang gitu. Untuk apa saya ada insinyur master di sini tidak maju ya, saya bilang gitu. Lebih baik saya keluar dari kelompok sini kalau tidak mau diatur saya gitu. Saya ancam begitu ya akhirnya sama nurut. Monggo, Bapak-bapak. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya mohon maaf, mungkin ada kurang banyak dari penjelasan yang saya buat. Dan saya sudah izin dari kelompok saya, karena ini atas nama kelompok, sudah boleh disebarluaskan ke seluruh tanah air Indonesia. Apabila perlu bimbingan untuk pembuatan pupuk organik itu, saya siap untuk dipanggil. Tidak perlu dibayar, tapi ditanggung akomodasinya saja. Karena saya masih dibayar oleh tiap tanggal 1 gaji pensiunan. Masih bisa jalan. Monggo Pak Graito atau Pak masih mau ditutup atau terus? Silahkan. Saya siap waktunya masih. Saya khusus hari ini melatih ini. Saya mengorbankan tidak takziah, ada orang kampung tempat saya meninggal. Tapi lebih penting ini. Silakan Pak Mas Rizal atau Pak Alan. Baik. Pak Alan. Baik, terima kasih Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Karsono yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, apakah ada kata penutup dari Ketua atau langsung ditutup saja, Pak? Ya, cuma terima kasih aja kepada Pak Karsono dan Bapak yang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi atas berbagi ilmunya dari Pak Karsono. Dan khususnya bagi BGAC Cabang Jogja ya, yang telah pada
acara silaturahim bulan ini berkenan menjadi tuan rumah. Dan mudah-mudahan nanti di dalam bulan berikutnya kita isi dengan ceramah agama ya Pak Mas Rizal di bulan Ramadan ini atau gimana? Nanti kita set nanti ya. Kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir. Saya mohon maaf, tidak pernah ikut karena HP saya jadul. Oh, ini saya bisa memakai laptopnya anak saya karena anak saya biasa mengajar. Kebetulan hari ini tidak mengajar ya. Laptopnya saya pakai. Alhamdulillah Pak. Ini belum mampu beli HP yang bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara silaturahim bulanan ini dengan sama-sama membacakan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang, selamat. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Monggo. Terima kasih. Pak Enggi mampir ke Jogja kalau main. Ya, insya Allah. Nanti kalau kalah sama saya. Ya.